Di batas langit Asia, di mana awan menyelimuti puncak-puncak putih Himalaya, berdiri sebuah gunung yang menjulang lebih tinggi dari semua daratan lain di bumi. Gunung Everest, dengan ketinggian 8.849 meter di atas permukaan laut, adalah atap dunia. Ia bukan hanya gundukan batu dan es, melainkan simbol keagungan alam sekaligus ambisi manusia. Everest lahir dari sebuah benturan raksasa. Sekitar 50 juta tahun lalu, lempeng benua India melaju ke utara dan menabrak lempeng Resia. Tabrakan itu mengangkat daratan, membentuk pegunungan Himalaya yang terbentang sepanjang 2.400 km. Hingga kini, proses itu masih berlangsung. Everest sendiri bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun. Artinya, gunung ini bukan sekadar puncak yang statis, melainkan raksasa yang masih tumbuh. Masyarakat setempat telah lama menghormati gunung ini. Di Nepal, ia disebut Sagarmatha, yang berarti dahi langit. Di Tibet, namanya Chomolungma, Dewi Ibu Alam Semesta. Nama Everest baru diberikan oleh pihak kolonial Inggris pada abad ke-19 untuk menghormati Sir George Everest, seorang ahli survei yang berperan dalam pemetaan India. Namun ironisnya, George Everest sendiri tidak pernah melihat gunung ini secara langsung. Bagi masyarakat Himalaya, Everest bukan sekadar gunung. Ia adalah tempat suci, rumah bagi para dewa, dan simbol keabadian. Sejak abad ke-20, Everest menjadi magnet bagi para penjelajah. Ekspedisi-ekspedisi Inggris mencoba mendakinya melalui Tibet, karena saat itu Nepal menutup wilayahnya untuk orang asing. Salah satu kisah paling terkenal adalah ekspedisi tahun 1924, ketika George Mallory dan Andrew Irvine mencoba mencapai puncak. Mereka terlihat terakhir kali mendaki tinggi di lereng atas Everest sebelum hilang di telan awan. Hingga kini, masih menjadi misteri apakah mereka sempat mencapai puncak sebelum meninggal. Jenazah Mallory baru ditemukan pada tahun 1999, hampir 75 tahun kemudian, namun pertanyaan itu tetap tak terjawab. Barulah pada tanggal 29 Mei tahun 1953, keberhasilan tercatat dalam sejarah. Sir Edmund Hillary, seorang petani lebah dari Selandia Baru, dan Tenzing Norgay, seorang Sherpa Nepal, berhasil mencapai puncak. Dengan oksigen tambahan, tekad baja, dan kerjasama yang erat, mereka berdiri di titik tertinggi dunia. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kemenangan individu, tetapi juga simbol pencapaian umat manusia. Mendaki Everest bukanlah sekadar berjalan menanjak. Jalurnya penuh bahaya, Khumbu Ice Fall, labirin es yang retak dan bergeser setiap saat. Para pendaki harus menyeberangi jurang dengan tangga aluminium yang rapuh. Lhotse Pass, dinding es biru setinggi hampir 1000 meter yang sangat licin. Zona kematian, di atas ketinggian 8000 meter, di mana oksigen hanya sepertiga dari jumlah normal. Di sini, tubuh manusia perlahan melemah, organ mulai gagal, dan setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius, angin berhembus lebih dari 160 km per jam, dan badai bisa datang tiba-tiba. Setiap tahun, ada pendaki yang tidak kembali. Tubuh mereka membeku di jalur pendakian, menjadi penanda bisu bagi generasi berikutnya. Di balik setiap keberhasilan, ada jasa besar suku Sherpa. Mereka hidup di dataran tinggi Himalaya dan memiliki kemampuan fisik luar biasa berkat adaptasi genetik terhadap udara tipis. Sherpa lah yang memasang tali, membawa peralatan berat, mendirikan tenda, hingga menyelamatkan pendaki yang terluka. Nama Tenzing Norgay mungkin dikenal luas, tetapi ada ribuan Sherpa lain yang kisahnya jarang didengar. Tanpa mereka, mungkin tidak akan ada satupun pendaki yang berhasil sampai ke puncak Everest. Meski penuh kebanggaan, Everest juga menyimpan cerita kelam. Tahun 1996, badai besar menewaskan 8 pendaki dalam satu hari, tragedi terburuk kala itu. Kisah ini kemudian diabadikan dalam buku Into Thin Air dan film Everest. Tahun-tahun berikutnya juga tak lepas dari duka. Longsoran salju, gempa bumi, dan antrian panjang di zona kematian menelan korban jiwa. Everest adalah tempat di mana ambisi manusia berhadapan langsung dengan kekuatan alam. Selain sebagai tujuan pendakian, Everest adalah laboratorium alam. Para ilmuwan mempelajari gletsernya untuk melacak perubahan iklim ribuan tahun ke belakang. Gletser Himalaya adalah sumber air bagi lebih dari 1 miliar orang di Asia, mengalir ke sungai-sungai besar seperti Gangga,
Brahmaputra, dan Mekong. Namun kini, akibat pemanasan global, es di Everest mencair lebih cepat. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti mencatat penyusutan gletser hingga 40%. Bahkan, jalur pendakian yang dulu tertutup es kini berubah menjadi bebatuan terbuka.